Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Alhamdulillah, setelah sekitar 2 bulan off untuk sementara, tapi bukan untuk pergi selama-lamanya, Majelis Cinta Quran mempersiapkan materi, tema untuk menghadapi 2016 dengan satu tema besar, Indonesia Cinta Quran. Kenapa temanya Indonesia Cinta Quran? Tema besar yang diusung oleh Cinta Quran Foundation, karena kita mengetahui bahwa Muslim terbesar di seluruh dunia itu bukan di tempat lahirnya. Muslim terbesar di dunia jumlahnya itu ada di negeri kita, Indonesia. Maka sudah semestinya, sudah selayaknya, sudah seharusnya negeri yang mayoritas Muslim di seluruh dunia ini yang terbesar, ini kemudian mencintai Al-Quran sebagaimana negeri pertama dilahirkannya Islam mencintai Al-Quran. Bahkan kita berdoa, bermohon kepada Allah, mudah-mudahan negeri ini dijadikan Allah sebagai negeri Ansor yang kedua. Amin ya rabbal alamin. Negeri Ansor yang pertama adalah Madinah Al-Munawwarah. Negeri yang menunggu-nunggu kedatangan Rasulullah. Negeri yang kemudian membaiat Rasulullah menjadi kepala negara. Negeri yang kemudian diterapkan Al-Quran secara kafah. Negeri yang gara-gara Al-Quran kemudian 2 imperium besar tertunduk. Negeri yang gara-gara Al-Quran maka seluruh dunia berkiblat kepadanya. Maka Indonesia Cinta Quran ini adalah sebuah tema besar, gerakan besar dari kita semua untuk sama-sama bahu-membahu menjadikan negeri ini benar-benar Indonesia Cinta Quran. Kalau Ustadz Yusuf Mansur kemarin WA, tema besar Darul Quran adalah membangun Indonesia dengan Al-Quran. Saya bilang sama Ustadz YM, Ustadz pas kalau Darul Quran kerjaannya membangun Indonesia dengan Quran, di Cinta Quran, Indonesia Cinta Quran. Temanya pas. Maka tahun 2016 kita berharap betul-betul dengan perjuangan kita bersama-sama benar-benar terwujud negeri Indonesia yang cinta pada Quran. Kenapa tema besar Indonesia Cinta Quran? Coba bayangkan, dari 200 juta rakyat Indonesia Muslim, 53%-nya tidak bisa baca Quran. Bagaimana mau mencintai Quran kalau baca saja tidak bisa? Bahkan Aceh, ya, Universitas Syah Kuala, rektornya pidato dan terseduh-seduh menyatakan bahwa Aceh, seluruh Aceh, termasuk juga Universitas Syah Kuala, lebih dari 60% mahasiswanya tidak bisa baca Quran. Kemarin saya bertemu dengan seorang volunteer fundraising dari Lok Sumawe, dan dia menyatakan benar yang Ustadz bilang benar. Di Banda Aceh sekarang terjadi krisis yang luar biasa. Apa? Umat Islam termasuk generasi mudanya sudah mulai meninggalkan masjid-masjid mereka. Sudah mulai meninggalkan Al-Quran. Mereka seperti yang Rasulullah SAW adukan kepada Allah di Quran surat Al-Furqan ayat 30. Ya. Wa qala Rasul ya Rabbi
inna inna qaumit takhadul Qur'an hadzal Qur'an mahjura. Berkata Rasul, ya Rob, bayangin lah, yang curhat Rasul. Apa yang dicurhatin kepada Allah? Rasul bilang, umatku ini, aku khawatir sekali mereka ini mengabaikan Quran. Mahjuro. Menurut ulama-ulama muktabar, hampir mirip maknanya. Yang namanya mahjuro itu adalah tidak mau baca, tidak mau ngamalkan, tidak mau menerapkan. Oleh karena itu PR besar kita untuk negeri kita yang kita cintai ini adalah bagaimana kemudian menumbuhkan yang pertama, minat baca Quran. Alhamdulillah. Ada mungkin di sini yang juga aktif di Odots, itu adalah mitra kita semua, sahabat kita semua. Kenapa? Gara-gara Odots, sekarang orang demam setoran bacaan. Bagus, keren, jangan ditinggalin, didukung tuh Odots. One day, one juice. Ada lagi Odoa yang Ustadz Yusuf Mansur juga canangkan, ya, one day one ayat, satu hari satu ayat aja, nggak usah susah-susah buka ayat satu, ya, satu ayat, udah pokoknya satu ayat aja, pokoknya tanamkan kecintaan baca aja dulu deh, mau buka aja dulu, ya. Yang kedua, hak Quran adalah diamalkan, kalau sudah dibaca diamalkan. Ini bedanya kita dengan khairul qurun, generasi para sahabat. Mereka begitu mendengar ayat jilbab, mereka ambil hordeng, mereka ambil selimut, langsung mereka pakai tanpa tapi, tanpa nanti. Bedanya mereka dengan kita. Ketika mereka mendengar ayat jihad, langsung seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, tangannya megang kurma, kalau kemudian aku ikut berperang di sana dan kemudian aku terbunuh, di mana tempatku ya Rasulullah? Maka Rasul kita Muhammad SAW menyatakan tempatmu di surga. Maka kemudian kurmanya dibuang, dia kemudian terjun ke medan perang dan kemudian dia menjadi syuhada. Tidak pernah menunda. Kalau Rasul udah ngomong, percaya 100% tanpa reserve. Jadi yang kedua, hak Quran yang belum kita laksanakan adalah mengamalkan apa yang sudah kita baca. Yang ketiga, yang kedua, setelah kemudian kita mengamalkan, kita tidak boleh memilah dan memilih ayat. Ketika kutiba alaikumusholah, kita sholat. Nikmat banget sholat isya berjamaah. Jarang-jarang kita isya berjamaah. Kangen sama jamaah Majelis Cinta Quran. Kangen sama Ustadz Abu Robani yang bisa mengimami kita. Wah, bacaannya Masya Allah, saya kalau udah beliau baca, cep. Ya, beberapa bacanya saya ngerti, beberapa saya belum paham. Ustadz Hafiz paham, kalau saya belum sampai level pemahaman, ya, balaghah, ilmu balaghah, ilmu tata bahasa Quran. Saya juga masih belajar. Dan hari ini ada tamu istimewa, beliau turun dari gunung. Ya, beliau sedang belajar menghilang dari medan dakwah, bukan menghilang sebenarnya, beliau sedang belajar memperdalam terus, ngecas baterainya, dan sekarang saya mohon bantuannya untuk datang malam ini. Siap untuk bergadang malam ini? Siap tuh, siap. Berarti nggak pulang-pulang malam ini, ya. Nah, yang kedua, berarti kita nggak boleh milah-milih. Ketika Allah perintahkan kutiba alaikumussalah, begitupun Allah memerintahkan kutiba alaikumuz zakah, maka kita pun zakat. Allah memerintahkan kutiba alaikumul qital, seharusnya kita al-qital, berperang fisabilillah. Sebagaimana kemudian Allah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkan sisa riba. Jika kalian orang beriman, jika kalian tetap makan riba, kata Allah, maka Allah dan Rasulnya akan memerangi kalian. Sama seperti ayat sholat, sama seperti ayat saum, tidak boleh membeda-bedakan. Kenapa? Karena semua adalah kalamullah, sumber yang sama untuk seluruh manusia. Oleh karena itu hak yang ketiga yang harus kita tunaikan adalah menghafalkannya. Alhamdulillah berkat dukungan sahabat semua, jamaah Majelis Cinta Quran dimanapun berada, juga doa para asatid, doa Ustadz Hafiz Abdurrahman sebagai Dewan Penasehat di Majelis Cinta Quran. Sekarang ada kabar baru, muslimah penghafal Quran di pesantren Tahfiz Cinta Quran yang perdana, itu ditargetkan pesantren takhusus. Jadi khusus menghafal Quran, nggak ada yang lain, cuma hafal sama tadabbur, setahun hafal 30 juz. Dan ternyata ada satu santri yang kemarin pecah rekor. Langsung jemaah banyak yang ngasih hadiah dan ucapan selamat. Nanti diputarin videonya. Cuma 6 bulan, bahkan kurang. Ya,
Gurunya mengatakan apa? Ini orang luar biasa, sholat malamnya nggak pernah putus, duhanya nggak pernah tinggal, wajahnya bercahaya, Masya Allah bacaan Qurannya bagus. Kurang dari 6 bulan beliau hafal 30 juz. Ya, sekarang Cinta Quran sedang memproses itu karena pesantrennya sempit. Sekarang alhamdulillah doa dari jamaah semua dan dukungan, alhamdulillah ada yang memberikan tanah wakaf. Mohon doanya Ramadan 2016 peletakan batu pertama, 2017 sudah berdiri, kita akan memproduksi lebih banyak lagi penghafal Quran. Negeri ini negeri muslim terbesar, maka sudah selayaknya Indonesia cinta Quran. Yang keempat, apa haknya? Setelah dibaca, setelah dilaksanakan, setelah dihafalkan, ya, haknya adalah kemudian diajarkan. Maka sudah semestinya kita yang sudah bisa baca Quran, ajarkan sama temannya. Gak bisa baca ya, sini saya ajarin. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa inna ya'ti min yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran, nanti Quran itu jadi penolong bagimu. Di hari tidak ada pertolongan kecuali Quran. Khairukum, ya, man ta'alamal Quran wa 'allamu. Yang paling baik, yang paling keren di antara kalian itu adalah orang yang belajar Quran dan ngajarin Quran. Jadi Quran sekarang tuh jadi tren, jadi kebanggaan. Ya, Ustadz Agim tuh milih mantu, itu enggak nanya mobilmu apa. Ya, rumahmu di mana, kamu anak siapa, enggak. Beliau cerita, milih mantunya Ustadz Yusuf, itu cuma ditanya hafalanmu berapa. Alhamdulillah ayahanda hafalan saya 30 juz. Oke, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Selesai masalahnya. Itu berkah Quran tuh. Siapa yang mau? Ya, masih ada lagi yang belum nikah. Ya, Masya Allah, pinangannya Quran hebat banget, keren sekarang tuh. Ya, bahkan sekarang sekolah-sekolah sekarang itu tren banget apa? Yang ditanya itu bukan sekolahnya di mana, biaya sekolahnya berapa. Rata-rata anak-anak ibu-ibu dan itu rata-rata ibu-ibu the have. Ya, banyak saya ngisi majelis-majelis taklim di Bintaro, Pondok Indah, di BSD Lipo Karawaci. Pertanyaan di antara mereka apa? Anaknya sudah berapa hafalan juznya? Sudah mulai ada tren besar sekarang menggiring Indonesia cinta Quran. Dan momen 2016 ini momen yang tepat untuk kita untuk berubah. Baik negeri, jamaah maupun diri pribadi masing-masing. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan, kita kangen dengan tausiahnya Ustadz Felix. Jarang-jarang beliau ngisi, ya. Kita kasih tempat untuk beliau mengisi di tempat ini. Mudah-mudahan nanti ya setiap Kamis malam tetap bisa ikut kajian Majelis Cinta Quran. Dan kabar gembira, alhamdulillah Majelis Cinta Quran sekarang sudah ada di 3 tempat. Yang pertama di Masjid Baitul Ihsan Bank Indonesia, setiap Kamis malam kecuali minggu ketiga. Di Masjid Alumni IPB Botani Square setiap bulan di minggu ke berapa? Mana panitianya saya juga lupa. Minggu ke berapa ya? Jumat malam ya, Jumat malam minggu ke-4 kalau saya tidak salah. Ya nanti diumumkan juga. Kemudian satu lagi di Masjid An-Nur Bio Farma di Bandung. Dan tahun ini insya Allah hadir di Bekasi walaupun planet terjauh. Katanya kalau ada yang ngelamar dari Bekasi, udah terima aja, kasihan. Datang dari jauh soalnya ya. Bekasi insya Allah kita buka tahun ini, kemudian Depok. Jadi tahun 2016 ini Jabodetabek alhamdulillah sudah ada Majelis Cinta Quran. Sudah banyak yang minta di Makassar, di Jogja dan yang lainnya. Tenaga kami masih terbatas, tahun 2016 kita menguatkan dulu di jantungnya Indonesia. Kata Letkol Untung, ya walaupun dia dulu pernah terlibat PKI, dia bilang apa? Mau menguasai Indonesia, kuasai Jakarta. Kalau kuasai Jakarta, kuasai Indonesia. Kenapa? 70% uang Indonesia beredar ada di Jakarta. Maka nggak usah heran kita pulang masih macet sampai tengah malam. Ya. Nah, oleh karena itu terima kasih atas kehadirannya. Saya tidak bisa berpanjang lebar kecuali nanti di materi-materi yang lainnya. Insya Allah sudah di riset demikian rupa sehingga Kamis malam senantiasa materi menarik dengan pembicara-pembicara yang juga telah mempersiapkan materi sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran yang berbahagia, dari pemaparan sesi kedua dari guru kita Ustaz Fatih Karim semakin memperjelas bagi kita bahwa semakin penting gerakan Indonesia Cinta Quran ini kita galakkan. Maka betapa penting pula peran Cinta Quran Foundation dalam mendakwahkan Quran di Indonesia. Ada beberapa program
Dan alhamdulillah berkat partisipasi dan support dari sahabat cinta Quran dalam setahun ini tadi juga sudah disampaikan dari pesantren tahfiz khusus muslimah yang digagas oleh Cinta Quran Foundation yang tadinya ditargetkan dalam 1 tahun bisa menghafal 30 juz Al-Quran, ternyata kurang dari 1 tahun bisa menghafal 30 juz. Sedikit profilnya bisa ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berbahagia, alhamdulillah, program pesantren tahfiz muslimah yang kami jangkakan dalam waktu 1 tahun mencetak muslimah takhusus bisa menghafal 30 juz plus tadabbur. Alhamdulillah, kurang dari 1 tahun mereka bisa menghafalkan Al-Quran. Berikut profil santri tahfiz muslimah Cinta Quran Foundation. Alhamdulillah saya sangat bahagia dan senang sekali karena setelah berjuang akhirnya selesai juga 30 juz. Itu subhanallah banget rasanya. Motivasi saya untuk menghafal Al-Quran ialah ketika saya mendengarkan hadis Rasul bahwa Allah mempunyai keluarga di bumi. Nah setelah itu saya sangat ingin untuk menjadi keluarga Allah di bumi dan memberikan mahkota kemuliaan kepada Allah. Kita harus Sitawati di mana saya mengenalnya. Beliau adalah sebagai salah satu santri yang saya kenal, santri yang gigih, berjuang, rajin, dan qiyamul lailnya luar biasa, puasanya luar biasa, sehingga Allah memudahkan prosesnya dalam menghafal Quran. Dukung program ini di Cinta Quran Foundation. Apapun yang kita berikan, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kebangkitan Islam. Jangan sia-siakan, karena apa yang kita infakkan, apa yang kita donasikan, sesungguhnya itulah milik kita di sana selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.